apa yang sebenarnya terjadi hubungan antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Kalau kita lihat di publik ini mereka baik-baik saja, seperti mereka tersenyum, saling sapa, bahkan mereka ini hadir di acara yang sama, tapi kita tidak tahu ada apa di balik layarnya, dan banyak juga muncul sinyal, spekulasi, dan para pengamat politik bertanya-tanya soal mengenai hubungan Prabowo dan Gibran. Saya akan langsung masuk kenapa Gibran ini dia sering atau semakin sering turun ke daerah-daerah, dan mengapa juga Jokowi dan Prabowo mereka sudah jarang sekali bertemu empat mata, dan apakah hal ini yang membuat para pengamat mengatakan bahwa mungkinkah koalisi politik terbesar di Indonesia, Prabowo dan Jokowi ini mulai mengalami keretakan menjelang Pilpres 2029 nanti. Sejak menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, anak Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka, Gibran ini dia tercatat sangat aktif sekali melakukan kunjungan ke berbagai daerah-daerah. Bahkan jumlahnya itu, kalau tidak salah itu jumlah titik kunjungan yang Gibran sudah turun langsung ke lapangan disebut sudah mencapai lebih dari 180 lokasi. Gibran dia sudah berkunjung ke 180 lokasi. Namun muncul pertanyaan, kenapa seorang wakil presiden begitu sering belusukan? Mengapa Gibran? Mengapa tidak bersama Prabowo? Mengapa mereka? Apakah uh, ada hubungan yang tidak, maksudnya tidak konek antara wakil dan presiden ini? Wakil presiden Gibran dia tidak memegang langsung program-program strategi utama pemerintah. Ya, program besar seperti makan bergizi gratis maupun koperasi Desa Merah Putih, program besar ini tetap berada di bawah kendali kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Ya, kalau bisa dibilang akibatnya Gibran tidak punya apa tanggung jawab di situ. Akibatnya ruang politik Gibran ini lebih banyak terlihat melalui kunjungan-kunjungan lapangan dan juga interaksi langsung dengan masyarakat. Ya, mungkin seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden RI yaitu Presiden Joko Widodo, dia sering kunjungan ke lapangan dan juga langsung berinteraksi dengan masyarakat. Di sisi lain ini sejumlah laporan menyebutkan bahwa koordinasi antara Gibran dan juga para menteri juga tidak berjalan bebas. Ada kesan bahwa setiap langkah yang wakil presiden dia lakukan itu harus berkoordinasi dengan istana dan itu dijaga ketat. Jadi situasi ini membuat banyak pihak mulai melihat adanya dinamika politik yang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang menarik lagi hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo, keduanya memang mereka ini sering tampil bersama dalam beberapa acara resmi. Namun uh, saya melihat bahwa ya pertemuan pertemuan-pertemuan seperti pertemuan pribadi atau empat mata atau pertemuan privat antara Prabowo dan Jokowi ini sudah mulai jarang. Kan biasa kalau mereka bertemu Jokowi dan Prabowo, mereka bertemu kan selalu bertemu bahas soal isu-isu strategis, bahas soal ya tentang masalah MPG atau bagaimana seperti itulah. Dan ya publik sekarang bertanya karena mereka sekarang jarang untuk bertemu secara private bahas soal kebijakan ke depan. Dan di saat yang sama juga muncul dugaan bahwa Prabowo ini dia ingin menunjukkan ke publik bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berdiri dengan kekuatan dan arah politiknya sendiri, bukan sekedar melanjutkan bayang-bayang Jokowi. Prabowo sekarang dia ingin menunjukkan bahwa hai rakyat, kalau saya ini sekarang memimpin,
kalian pasti curiga bahwa kemarin saya sama Jokowi, tapi saya sekarang ya memimpin dengan gaya saya gitu. Itu seperti itu kecurigaan. Sementara itu Jokowi ini juga dia dikabarkan memiliki pandangan tersendiri terhadap beberapa program pemerintah termasuk implementasi program makan bergizi gratis, begitu. Nah, pertanyaan paling terpenting itu adalah, lalu bagaimana dengan Pilpres untuk tahun 2029? Jadi ini hal yang paling menarik sekali, karena begini, beredar kabar bahwa Prabowo dia mulai mempersiapkan peluang untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Namun pasangan politiknya itu belum tentu sama atau belum tentu Gibran. Ya, kalau saya lihat di sisi lain kelompok relawan Jokowi, ya mereka masih ingin agar duet Prabowo Gibran tetap lanjut 2 periode. Artinya kalau saya lihat kepentingan politik menuju 2029 itu mulai bergerak, dan ketika kepentingan politik mulai bergerak, ya hubungan politik pun bisa ada sedikit perubahan. Ya, meski kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya berada dalam ranah dinamika politik dan belum tentu menjadi kenyataan, tapi satu hal yang pasti yang saya mau bilang, politik itu tidak pernah benar-benar diam. Jadi aliansi yang mungkin hari ini Prabowo dan Jokowi atau mereka sedang solid sekarang ini, ya bisa berubah besok. Tidak tahu nanti 2029 itu seperti apa. Mungkin tokoh-tokoh yang hari ini berjalan bersama atau mereka yang memimpin sekarang ini bisa memiliki agenda agenda yang berbeda nanti di masa depan, seperti itu. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah Prabowo, Jokowi, dan Gibran masih akan berada dalam satu barisan menuju 2026 atau tidak? Atau justru nanti Indonesia ini sedang menyaksikan awal dari perubahan politik nasional. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan perubahan politik nanti untuk tahun 2029, apakah Jokowi nanti akan tetap solid mendukung duet Prabowo Gibran atau Prabowo akan menggandeng seseorang yang baru, kita tidak tahu gitu. Jadi coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.